kita di Vokes Telkom University Jakarta. Wajah-wajah yang ada di sosial media, baik Instagram, TikTok, atau apapun itu resmi dari Telkom University Jakarta. Nah, hari ini kita kedatangan brand ambassador-nya langsung. Kita bakal ngomongin soal gimana sih rasanya jadi wajah kampus dan gimana perjalanan mereka sampai akhirnya terpilih menjadi brand ambassador. So, tonton terus ya. Hai, sebelumnya perkenalkan, aku Syahrini Nursausani-Indra dari Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2024. Dan di sini aku nggak sendirian nih, aku sama rekan aku Dimas Arazaneta dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2024. Syah, lihat deh di IG. Kayaknya teman kita yang masuk di IG deh. Mana coba lihat lihat? deh. Walah, iya itu Tanjidor ya. Tanjidor? Apa itu? Jadi Tanjidor itu netizen jadi ambasador. Maksudnya jadi ambasador ngenalin value gitu? Bener banget. Jadi yang masuk di situ itu adalah brand ambassador dari Telkom University. Kayaknya ini menarik deh. Menarik banget. Ada pengen gak sih? Pengen banget sih. Tapi Syah, ini kira-kira ada 2 kursi kosong buat apa ini? Nah, jadi karena Ara juga udah penasaran, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumbernya langsung yang ada di foto itu, Arya. Boleh kali ya kita sambut langsung? Bener banget. Kita sambut narasumber spesial kita. Halo. Gimana kabarnya? Hai, alhamdulillah. Siap ya? Siap apa nih? Siap apa nih? Siap tanya dong. Interview kali kita di sini ya. Interview gitu ya, interview dikit-dikit lah gitu ya. Nah guys, jadi kita udah kedatangan narasumber sangat cantik-cantik di sini, masya Allah. Sebelumnya, kalau tak kenal maka tak sayang. Iya bener. Kalau udah kenal, saya Lebih sayang lagi. Iya. Kalau udah kenal nanti nggak sayang. Aduh. Kok jadi jangan gombal curhat, gini? jangan curhat. Oke, langsung aja nih kita mungkin boleh diperkenalan dulu dari kakak-kakaknya di sini. Dari aku dulu. Iya, boleh. Oke, perkenalan, nama aku Sarah Dina Siregar. Aku dari program studi S1 Sistem Informasi. Aku salah satu Tanjidor dari batch 3. Salam kenal teman-temanku. Halo. Oke, kalau aku, halo semuanya, kenalin nama aku Nikita Priscilia, biasa dipanggil Niki. Aku dari Prodi Teknik Telekomunikasi Angkatan 24. Aku merupakan Tanjidor batch 4. Nah, jadi ada Kak Sarah dari batch 3 dan ada Kak Niki dari batch 4. Nah, ini keren banget ya. Berarti kita udah penasaran banget gak sih Tanjidor? Kayaknya kita bakal ngulik tuntas Iya, nih ngulik Tanjidor tuntas ya. tentang Tanjidor. Kita bakal bahas semua tentang Betul Tanjidor. banget, karena biar yang nonton juga tahu nih, dan siapa tahu yang nonton ini adalah Tanjidor batch-batch selanjutnya nih, Iya, gitu betul, ya. Syah. Tanjidor batch 5. Iya betul banget, ditunggu Iya, daftarnya semangat. gitu ya Kak ya. Oke, mungkin Arya boleh kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh sih. Nih, Kak. Sebelumnya itu buat kalau misalnya buat yang belum tahu nih Tanjidor itu apa sih, singkatannya dari apa? Kan agak masih kurang jelas gitu ya Tanjidor itu. Belum biasa banget. Dor. Nah, Tanjidor itu apa dan kenapa penting banget buat Telkom University? Oke, jadi Tanjidor itu merupakan singkatan dari Telutizen menjadi ambasador, yang dimana kita para brand ambasador itu menjadi wajah kampus, yang dimana kita mempromosikan kampus lewat media sosial, membuat konten supaya Telkom University ini supaya menjadi lebih dikenal lagi nih sama halayak ramai. I see. Mirip kayak selebgram ya? Mirip kayak selebgram. Iya gitu ya. Boleh Kak Sarah gimana? Nah, aku tambahin sedikit, mungkin Tanjidor itu kayak wajahnya kampus Telkom University, yang dimana itu kita punya branding sendiri buat ngasih tahu nih kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Telkom University itu gimana sih sebenarnya gitu.
berarti representatifnya Iya. ya. Gitu. Dia berarti kece-kece dan keren-keren abis setelah gitu ya. Iya. Oke. Buat kita juga. Iya sebenarnya. Nah, kira-kira nih Kak, gimana sih awalnya kalian itu bisa tahu adanya Tanjidor ini gitu? Mungkin boleh diceritain. Dari kita dulu. Jadi waktu itu aku lagi scrolling sosmed, pas aku lagi scrolling sosmed Instagram itu muncullah postingan kalau open recruitment Tanjidor. Nah, aku mulai baca, langsung aja aku baca semuanya. Dari siapa tuh Kak? Dari IG Telkom University dong. Oh, iya. Iya, tentunya. Terus setelah aku baca syarat dan ketentuannya, wah ini mendefinisikan aku banget nih, wajib daftar karena menurut aku ini adalah kesempatan emas. Kapan lagi? Jadi langsung aja aku mengikuti serangkaian seleksinya seperti itu. Udah saat lagi ya? Mungkin kalau dari Nikita, dia batch 4 itu waktu itu pengumumannya ada di ini ya, di IG-nya Instagram Telkom University yang Jakarta kan. Tuh. Nah kalau aku kebetulan aku yang di Tanjidor batch satunya Jakarta. Jadi waktu itu emang opreknya itu langsung dari Instagramnya Telkom University yang di Bandung yang di pusat. Nah jadi waktu itu awalnya kan emang belum ada ya, apalagi di Telkom University Jakarta itu emang baru resmi dijadikan Telkom University itu di tahun angkatan aku. Jadi waktu itu aku melihat tuh di Instagramnya Telkom University yang pusat itu kayak ada oprek tentang Tanjidor. Cuman aku kayak awalnya tuh kayak dari rasa ingin tahu aja kayak apa sih ini ngapain sih. Terus kayak ada bawa-bawa brand ambassador gitu kan. Jadi kayak lebih penasaran aja gitu. Jadi aku tahunya itu dari Instagramnya Telkom University. Buat nambah-nambah follower juga Kak? Iya, dia itu juga sih. Iya, kamu follower ya gitu ya. Tapi kan tadi tahunya mungkin dari IG atau sosmed-sosmed lainnya. Nah, kalau yang bikin tertariknya sendiri tuh kalian apa sih Kak jadi buat brand ambassadornya? Misalnya kan tadi nggak mungkin dong buat follower IG doang gitu. Sebenarnya kalau dari aku sih itu dari ini aja sih kayak penasaran karena emang dari sebelumnya itu kan belum ada yang namanya brand ambassador gitu-gitu. Terus apalagi kalau itu kan emang sekarang aku namanya tuh yang batch 3, tapi sebenarnya kalau di Jakarta itu aku batch pertamanya kan. Jadi aku emang sama sekali nggak tahu info yang dari misalnya kayak dari cutting atau apa gitu. Jadi emang dari rasa penasaran yang aku, terus aku cari tahu sendiri tuh di TikToknya Telkom University sama Instagramnya Telkom University. Ternyata konten-konten yang dibuat mahasiswa itu mereka itu termasuk brand ambassador ya. Jadi aku pengen aja masuk di situ gitu, pengen tahu juga cara buat konten yang secara resmi gitu gimana, terus konten formal gimana gitu. Kalau kita Kalau aku pribadi karena aku suka tampil di kamera, aku suka bikin konten dan juga suka ngobrol-ngobrol nih kayak gini. Dan aku tuh termotivasi untuk mengikuti brand ambassador ini karena aku merasa ini adalah wadah yang pas untuk menyalurkan potensi dan bakat yang sudah aku miliki seperti itu. I see. Berarti ini ya kalau dari Kasra berarti kalau di Jakarta ini batch pertama. Iya, dan batch dari pertama. batch Batch keduanya kedua. gitu. Nah tapi kira-kira nih Kak kan kayak pas daftar ada persyaratan dong. Iya. Ada nggak sih yang bikin ngerasa kayak aduh ini syaratnya kok berat banget gitu? Pasti sih itu. Aduh, gimana mungkin boleh diceritain? dari Nikita dulu. Kalau dari aku pribadi waktu ini sih bikin video perkenalan. Nah itu aku merasa aduh gimana nih aku harus bikin perkenalan gimana yang sekiranya menarik gitu, mendeskripsikan diri aku yang kayak gimana gitu di dalam video itu. Selebihnya mungkin itu aja sih kalau dari aku. Kalau di tahapan yang online ya, nah kalau misalnya yang pas tes seleksi minat dan bakat itu juga aku merasa tertantang banget pada saat ditanya-tanya gitu kan sama 3 dewan juri. Merasa masuk ruangan deg-degan gitu, aduh gimana ini ternyata, dan itu tuh direkam juga untuk masuk ke YouTube-nya Telkom University. Lihat nih tonton guys sekarang. Masih langsung. Abis nonton video ini kalau aku nonton di videonya kayak gini gitu. Iya pas. Nah kalau dari aku itu aja sih, mungkin agak deg-degan tapi tetap. Kalau dari Kasra gimana? Kalau dari aku waktu itu ada seleksi selain video perkenalan diri, kita juga ada disuruh buat video perkenalan kampus. Nah, jadi pas kampus gitu ya? apa? Mengenalin kampus gitu jadi. Iya, ngenalin kampus. Jadi pas waktu itu tahun lalu kan kalau sekarang ada 3 kampus cabang ya guys. Kalau dulu tuh baru 2 di
Halimun sama di Dan Mogot. Nah waktu itu yang buat aku kesulitan itu karena aku harus ngenalin dua kampus itu. Jadi aku nge-recordnya itu nggak cuma di satu hari. Kayak waktu itu aku kebetulan lagi ada kegiatan di marketing crew di kampus Dan Mogot. Dari situ aku dibantu sama salah satu tim admisi juga buat nge-recordnya. Terus aku kayak dikasih akses juga buat masuk ke ruangan yang di bawah itu apa namanya, lobby ya? Lobby. Di situ aku nge-record di situ. Terus habis itu besoknya aku harus ke Halimun buat record di kampus B karena disuruh buat video ini kan perkenalan kampus. Jadi menurut aku yang agak berat tuh karena jaraknya tuh jauh. Hektik juga ya Kak ya? Iya. Nah mungkin tadi kan aku penasaran dari kami kita katanya pernah ngerasa minder pas lagi tesnya. Iya. Nah gimana sih Kak waktu minder itu cara mengatasi biar kitanya tuh jadi lancar gitu public speakingnya? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang merasa dirinya itu nggak berani buat bicara di depan umum gitu Kak, tapi pengen jadi tanjidor. Oke, kalau dari aku pribadi waktu itu aku sebetulnya nggak yang ngerasa minder pas ngomongnya ya, karena aku udah lumayan terbiasa ya. Jadi aku memiliki pengalaman kerja tuh jadi SPG kan, jadi aku suka mempromosikan produk gitu, jadi udah terbiasa ngomong di depan umum gitu ya. Jujur aku lebih merasa tertantangnya itu pada saat menunjukkan minat dan bakat. Jadi aku tuh sempat ada kendala dengan properti yang aku ingin gunakan. Jadi aku tuh memiliki bakatnya tuh di bidang olahraga terkhusus basket ya. Nah aku tuh punya kendala di hari itu dengan bola basket aku. Jadi secara spontan di dalam ruangan itu pada saat di ruangan itu aku merubah dari ininya. Aku tadinya kan mau nampilin main basket tuh dalam ruangan itu, jadi aku ubah, aku menampilkan untuk menjadi seorang marketing. Jadi aku tanpa properti seadanya, bener-bener itu Biar ngomong ya. biar ngomong. Jadi semuanya ngalir aja gitu. Spontan gitu ya. Masuk. Kalau dari Kak Sarah gimana? Kalau aku ngerasa minder pas waktu apa ya? Bener yang seleksi interview. Cuman waktu itu aku interviewnya kan online. Kalau di kita itu interviewnya kebetulan itu langsung sama pra yang ada di kampus Jakarta. Beda. Kalau aku waktu itu di interviewnya langsung sama yang Bandung. Langsung pusatnya. Iya, langsung pusat. Batch pertama juga kan? Iya, batch pertama. Jadi waktu itu tuh kebetulan aku kebagian di interview sama presiden. Langsung presiden. Iya. Terus ya udah tuh, jadi deg-degannya itu di situ. Tapi cara aku ngatasinnya itu kan aku udah tahu nih aku masuk ke tahap interview, jadi aku udah latihan dari TikTok. Kayak kalian tahu gak sih yang kayak orang tuh nanti dia nanya tuh sebagai HR gitu misalnya kan, ntar nanti dia dikasih teksnya di atas gitu, nanti aku yang ngomong. Jadi aku latihan dia tuh dari situ gitu. Terus aku kayak ngebayangin aja kira-kira apa ya yang bakal ditanya. Pasti kan yang ditanya kayak tentang perkenalan dirinya gimana gitu. Nah di bagian perkenalan diri tuh aku langsung kayak nyebutin aku sebagai marketing crew juga di sini, terus aku pernah ada pengalaman organisasi eksternal gitu. Jadi aku cara ngatasin aku udah latihan duluan. Latihan gitu ya Kak, ngomong sendiri di depan Iya, gitu. ngomong sendiri gitu. Itu dimarahin gak Kak? Maksudnya kayak dia atau aneh gak sama keluarga gitu Kak? Kebetulan aku pas ya berdua Oh, sama gitu. sepupu aku, jadi ya udahlah dia juga udah tahu sama-sama. Dan itu kita sama-sama seleksi tanjidor kan. Jadi Salin, kalau Rolin. Berarti wah, pemanfaatan medsos dengan baik banget gitu ya. Iya ya, kayak Harus nahan di malu. TikTok. Iya. TikTok kayak ya udah kita coba latihan gitu ya. Berarti kuncinya latihan. Latihan, iya benar banget latihan. Harus tahan malunya ya? Iya, urat malunya ya gitu. Udah lepasinnya urat malunya udah. Iya, harus mikirin lagi. Iya. Nah, berarti prosesnya cukup ini juga ya Kak. Mungkin boleh diceritain nih proses seleksinya ini dari awal sampai akhir itu gimana? Sampai akhirnya terpilih jadi tanjidor gitu. Kalau dari batch 3, kalau kita tuh waktu itu ada 2 tahapan seleksi waktu itu. Nah seleksi yang pertama itu kita disuruh isi G-form. G-form itu nanti udah sekalian video perkenalan diri sama video yang tadi yang tentang kampus. Nah terus habis itu setelah dinyatakan itu lulus, kita baru masuk ke tahap seleksi interview gitu. Kalau itu kan interview emang yang online kan.
Terus kita bedanya yang aku lihat juga sama batch 4, kalau batch 4 kan emang yang ada seleksi minat dan bakat. Nah, waktu itu di aku itu nggak ada. Masih ada kenalan doang gitu ya. Iya, cuman ada interview biasa doang. Kalau dari Kaniki gimana? Kalau dari aku sama ngisi Keyform juga, jadi itu melampirkan data diri, CV, sama video perkenalan. Setelah lolos hasil berkas, kita lanjut wawancara. Wawancaranya itu kayak kita bikin ide konten gimana tuh secara spontan gitu loh, ditanya sama dewan jurinya. Terus itu pokoknya ditanya-tanya tentang brand ambassador, tentang kampus kita, terus kontennya gimana yang akan aku buat nanti. Terus baru di akhir kita menampilkan bakat dan minat kita. Gitu. Nah, Kak, kalau bisa tadi udah ngejelasin dari awal sampai akhirnya, kira-kira proses mana sih yang paling menurut Kak Sarah sama Kak Niki itu bener-bener yang paling challenging banget deh? Kalau menurut aku pada saat itu sih seleksi minat dan bakat. Minat dan bakat itu. Iya. Sangat amat deg-degan, ngomong ditanya ini satu pertanyaan oleh 3 dewan juri. Terus sempat ada kendala juga sama aku pribadi, tapi setelah keluar dari ruangan seleksi itu, aku ke ruangan transit, peserta lain itu mensupport aku gitu, kayak banget. Terus itu kayak ternyata sportif banget ya lingkungan brand ambassador ini gitu, kayak gak apa-apa nih kamu berani tampil beda, kamu nunjukin sebagai marketing walaupun nggak ada properti atau segala macam. Jadi aku bikin aku percaya diri. Terima kasih banget buat teman-teman aku yang sudah mensupport. Wih, dari Kak Sarah gimana? Tadi tuh pertanyaannya boleh diulang? Pertanyaan itu jadi Aku fokus dari dengerin Niki. proses dari awal tadi sampai akhir Kakak ceritain tuh menurut Kakak yang paling challenging banget Yang paling challenging menurut aku tuh Tentang banget di interview sih. di interview ya? Iya, karena kan emang aku sama sekali nggak tahu juga lingkungan di sana itu gimana gitu, orang-orangnya gimana gitu. Jadi kayak terus itu kayaknya itu termasuk interview pertama aku deh kayak gitu. Iya. Jadi aku pertama kali ngerasain tahap interview itu emang tahap yang jadi brand ambassador ini gitu. One shoot ya. Iya. Alhamdulillahnya. Keren banget ya. Latihan sekali langsung dua gitu kan. Benar jedor. Jedor langsung gitu ya. Nah, menurut kakak pribadi nih, kira-kira hal apa sih yang paling menentukan untuk bisa lolos jadi penjidor? Nah, apalagi kan tadi kan Niki sempat bilang kan pas di tes minat bakat itu agak grogi, agak minder. bener, aku agak grogi, jadi waktu pas ditanya tuh aku di tengah-tengah, kayak aku udah bener-bener udah aduh gimana nih, rasanya deg-degan, kayak ditanya aku udah selesai jawab pasti ditanya lagi tapi aku kayak berusaha diam sebentar. Aku minta waktu kayak buat diem beberapa detik gitu untuk mengatasi grogi aku. Jadi aku kalau misalnya grogi gitu ngomong di depan umum, aku suka pegang ujung kuku aku kayak gini, aku tekan supaya kayak ya itu untuk mengatasi grogi aku kalau misalnya lagi ngomong di depan umum. Terus aku kayak mohon maaf gitu, aku minta izin gitu sama dewan juri, minta waktu beberapa detik. Terus aku kayak setelah aku merasa tenang baru aku melanjutin lagi proses interviewnya gitu. Berarti salah satu tips juga ya? Salah satu tips juga kayak sampai ngerasa sakit gitu, jadi aku enggak, iya, kebiasaan aku kalau lagi ngomong di depan umum grogi gitu biasanya kayak gitu. Aku jadi nyobain lagi. Nyobain ya? Lagi depan kamera gitu? Iya, lagi depan kamera nih jadi nyobain. Berarti kira-kira apa nih yang kayak hal yang paling menentukan banget nih supaya kayak bisa lolos buat penjidor? Kalau menurut aku kita harus jadi diri sendiri sih, agak yang terlalu dibuat-buat, ngalir aja apa adanya, tunjukkan yang terbaik, latih public speaking juga mulai dari sekarang, terus pelajari ide konten mungkin untuk teman-teman yang mau jadi brand ambassador ya. Gitu. Langsung dikasih tuh. Kalau dari Kak Sarah gimana tadi? Kalau dari aku yang ngerasa aku bisa lolos itu kayaknya tuh pas waktu ini deh buat video. Jadi kan emang di Tanjidor itu kan kita emang identiknya sama konten ya. Jadi kita emang harus disuruh buat video semenarik mungkin gitu. Jadi menurut aku itu yang membuat aku bisa lolos di Tanjidor ini. Sama waktu itu pas waktu interview aku ingat banget di akhir interview aku ada ditanya kayak apa yang buat kamu beda dari yang lain. Nah terus aku jawabnya cuman kayak
yang buat aku beda tuh, aku tipe anak yang ceria, punya bilang kayak gitu. Iya, terus habis itu aku bilang kayak aku tipe anak yang ceria dan mungkin emang bisa dibilang mudah berbaur dengan orang lain gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi nilai plus buat aku karena kan kita emang komunikasinya rada jauh ya antara Jakarta sama Bandung. Apalagi kemarin mentornya aku itu emang yang dari Bandung gitu. Sekarang baru batch awal juga. Iya, batch awal. Berarti balik lagi ke jadi diri Diri sendiri. sendiri, itu benar banget jadi diri sendiri. Kadang nilai kekurangan juga bisa jadi nilai plus gitu. Benar. Karena kita yakin gitu sama Udah diri. yakin, Iya. Nah Kak, selanjutnya nih abis udah resmi banget nih jadi brand ambassador nih, realitanya gimana Kak? Sesuai nggak sama yang apa yang dibayangin sebelum jadi ambasadornya itu? Yang diekspektasikan ya. Iya. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau menurut aku, ya aku juga sempat berekspektasi ya, ternyata bahkan lebih seru dari ekspektasi aku. Kayak kemarin itu kita photoshoot, bener-bener aku mempelajari gimana caranya percaya diri untuk photoshoot di depan kamera. Terus itu sempat bahas ide konten juga Iya. sama mentor aku. Terus dapat teman-teman yang sangat amat suportif di Tanjidor ini. Keluargaan banget gitu ya. Iya. Kalau dari Sarah gimana? Kalau dari aku sendiri realitanya itu mungkin karena aku batch awal ya. Jadi waktu itu emang kebetulan mentor aku itu emang lagi di semester akhir. Jadi komunikasinya kurang intens lah gitu. Karena emang dia juga lagi sibuk-sibuknya gitu. Terus ada beberapa ekspektasi aku emang sesuai, kayak misalnya kalau jadi BA kayaknya bakal ada photoshoot nih gitu. Itu emang terrealisasikan. Tapi waktu itu emang di batch, mungkin karena di batch pertama, jadi emang kita punya tantangan yang lebih ya daripada batch yang sekarang. Karena waktu itu kita emang cuma bertiga gitu, jadi kita ngebangun konten di IG resminya Telkom sendiri tuh kayak rada susah gitu karena kita emang cuma bertiga gitu, ditambah mentor kita yang jauh Harus gitu. gali-gali lagi gitu. Iya, harus digali-gali lagi. Jadi aku emang kayak masuk batch yang ini tuh jujur kayak seneng banget karena kita nambah 6 orang gitu. Jadi rame ya. Rame, jadi kayak gitu. Terus kayak di kontennya jadi lebih banyak kan, brainstorming bareng gitu, belajar bareng gitu. Lebih kerasa kayak lebih keluarga Iya, gitu ya. justru ekspektasinya itu kewujudnya itu di batch sekarang gitu. Ekspektasi akunya itu adanya itu di batch yang batch 4 ini. Kan udah ada 9 anak gitu ya. Iya. Lebih rame lah gitu. Iya, lebih rame. Lebih seru, lebih asik gitu ya. Nah, terus nih kan kalian udah resmi ya jadi brand ambassador Telkom University gitu kan. Apa sih yang benefit yang udah kalian rasain dari awal sampai yang saat inilah gitu ya? Kira-kira udah kayak wah ternyata ini yang manfaatnya gitu. Wah, dapat skill apa aja di Iya. sini gitu. Kalau aku pribadi, aku jadi lebih percaya diri untuk tampil di depan kamera. Terus public speaking aku merasa naik satu level ya, lumayan. Wow. Terus ketemu teman-teman yang sangat amat bisa diajak untuk kerjasama. Terus aku bisa belajar tentang ide konten yang menarik itu seperti apa. Kalau dari aku seperti itu. Kalau dari Kak Sarah gimana? Kalau dari aku sendiri, udah pasti kita dapat TAK ya guys. Iya. Wow, Ini juga akal guys. Ujung-ujungnya selalu apa? Iya, dan aku pasti dikasih apa TAK. Udah pasti dapat TAK. Terus yang dapat poin lebihnya itu dapat experience event yang kayak gimana eventnya itu kita tuh tahu eventnya tuh kapan munculnya, kapan mulainya ya, kapan mulainya gitu. Kita duluan tahu infonya, kita dapat info yang lebih update. Tapi emang sesuai dengan tanggung jawab kita nggak boleh share itu sampai kampus yang duluan nge-up sampai gitu. dipublis ya. Iya, sampai dipublis. Nah, terus yang selanjutnya itu kita dapat branding yang bagus juga. Terus kita emang dibentuk itu bukan cuman kita yang ngebentuk konten, tapi kita juga dibentuk di sini kayak cara jadi mahasiswa yang baik itu gimana, terus bertutur kata yang baik itu gimana, terus kita juga punya rules yang kayak do and don'ts yang harus kita lakuin, yang harus kita patuhin lah gitu istilahnya gitu. Karena jadi cerminan juga. Iya, ya, cerminan kampus gitu kan. Jadi itu ngebuat kita sebagai ambasador juga ada tanggung jawab lebih lah gitu. Terus poin lebihnya lagi, kita baru aja kemarin tuh ngadain yang namanya upgrading class, yang dimana kita tuh diajarin cara buat konten yang bagus itu gimana, cara menarik viewers itu gimana gitu. Terus sharing sessionnya itu juga dilakuin sama brand ambassador yang ada di Telkom University yang lain gitu.
Berarti tadi kan semua udah kampus ya? Iya, semua Iya. kampus ya. Nah, kan tadi udah dapat banyak tuh skill-skillnya kayak misalnya pose foto, pose lainnya, gimana rasanya tanggung jawab, terus update konten-konten supaya menarik viewer. Nah, kira-kira tuh dari semua brand ambassador ini ada nggak sih Kak kayak divisi-divisinya ini? Terus kalian tuh biasanya ngapain aja? Semua orang itu sama kerjanya atau gimana? Pembagian job desk-nya gitu gimana? Itu aku yang jawab. Ya jadi kalau sekarang itu sistemnya itu emang kita dibagi per kelompok, tapi kalau untuk divisi itu nggak ada karena kita emang fokusnya tuh buat di satu sosial media, yaitu di Instagram Telkom University Jakarta gitu. Oh, berarti semuanya tetap Semuanya, ambasadornya. iya, dan kita tuh emang bebas berkreasi di situ. Kayak kita bebas nuangin ide-ide kita, konsep kita mau buat kontennya gimana, kita mau nge-upload tentang Telkom University gimana gitu. Pokoknya gimana caranya supaya ngebangun brandingnya si Telkom University ini gitu. Berarti kayak bener-bener yang bikin ngerasa kekeluargaan banget adalah kayak bisa diskusi Iya, bareng. diskusi kan? bareng. Dan kita ramah sekarang. Iya, seru banget gitu ya. Nah, kira-kira ini dari awal kakak berbench 3, terus kali itu juga berbench 4 gitu kan. Apa sih yang momen yang paling memorable dan apa yang paling kalian syukuri gitu karena udah bergabung jadi Tanjido? Kalau dari aku pribadi yang sangat amat aku rasakan adalah kekeluargaan ini yang pertama. Terus itu teamworknya, aduh super keren banget dari teman-teman Tanjidor. Terus itu pas yang paling berkesan untuk sejauh ini ya, karena aku masih batch baru kan, kemarin itu yang pas foto. Jadi kayak kita tuh dari pagi sampai malam di sini photoshoot bareng, dan itu merasa sangat amat bermanfaat. Terharu gitu. Aku juga denger dan terharu. Kalau dari Kak Sarah gimana? Kalau aku sejauh ini benar sih kata Niki, karena kemarin kita baru ngadain photoshoot. Jadi yang awalnya kita photoshootnya cuma bertiga, terus sekarang jadi lebih rame. Terus waktu itu juga karena aku batch pertama, waktu itu kita sampai ganti kostum 7 kali kan. Wow, saking Iya, karena kita banyaknya. banyak yang harus diiniin kan. Terus sekarang tuh lebih kerasa kerja sama timnya aja gitu. Terbagi gitu ya, Iya, terbagi. terbagi. Terus itu semuanya kayak emang terbagi rata gitu loh job desk-nya. Jadi kayak semua bakal ngerasain apa yang dirasain tim yang lain gitu. Jadi nggak usah gonta ganti baju 7 kali. Iya. 7 kali. Ya, lumayan challenging ya. Iya. Berasa kembang rupa 7 rupa ya? Itu tuh Arya hasil fotonya tadi di Instagram, ya kan? Iya, betul yang tadi aku lihat itu ya? Iya. Iya. Boleh lanjut Arya pokoknya. Nah, menurut kalian pribadi itu jadi BATL itu maknanya gimana sih? Nah, kalau misalnya di luar urusan kayak tadi kan ada konten, terus ada branding, apa sih yang bener-bener kalian rasain dari peran Tanjidor ini? Kalau dari aku sendiri di luar branding sama urusan konten, kita lebih ini sih diajarin buat tanggung jawab. Karena kita ada ngemban yang namanya kayak wajah dan citra kampus gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab yang lebih supaya nggak ngelakuin apa namanya kayak ada aturan di Tanjidor itu, kita punya ada do and dance yang tadi aku bilang. Nah kita tuh nggak boleh melanggar dari itu. Jadi kita punya tanggung jawab yang lebih lah dengan itu. Terus di sini juga kita emang nggak cuma tentang ngebangun branding, tapi kita emang diajarin buat menjadi mempunyai personality sebagai mahasiswa yang berattitude tinggi gitu. Berkelas ya, elegan Iya. gitu ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Dari Vicky gimana? Kalau dari aku juga sama sebetulnya, karena semenjak menjadi brand ambassador aku merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih ya, karena kan sekarang udah menjadi wajahnya kampus, sudah resmi Duta kampus gitu ya. seperti itu. Betul, aku merasa kalau misalnya kita tuh sangat lebih berhati-hati lagi, terus itu memperbaiki attitude yang ada pada diri aku. Keren banget kan, tepuk tangan dulu. Berarti punya makna tersendiri ya, dan pastinya bikin jadi lebih baik ya. Betul, gitu saya ya. setuju. Nah, terus nih harapan kalian nih
brand ambassador Telkom University gitu kan untuk Ormawa atau komunitas mahasiswa atau untuk kampus gitu, kira-kira apa? Kalau dari aku harapannya semoga kami bisa Nggak apa. Gak apa-apa. ini akan dikat nggak sih? Oh bisa. Gini aja kasih gini dulu, gini Nggak dulu. apa-apa. Gini dulu. Oh iya. Gini dulu ya. Iya. Gini ya. Ayo boleh. Semoga kami para brand ambassador Telkom University Jakarta bisa menjadi wadah bagi mahasiswa yang lain untuk mengekspresikan diri kalian, membuat ide konten yang menarik supaya Telkom University Jakarta semakin dikenal oleh halayak ramai dan menjadi mahasiswa yang mencerminkan Telkom University itu lebih baik lagi. Kalau dari Kak Sarah, kira-kira apa harapan? Kalau dari aku itu pertanyaannya harapan untuk komunitas mahasiswa ataupun ormawa gitu ya. Nah sebenarnya guys, kalian itu boleh banget ngasih info ke kita kalau misalnya kalian kayak organisasi di Telkom itu lagi ngadain event gitu. Nah nanti event yang kalian itu bakal kita promosiin tuh di Instagramnya Telkom University dengan syaratnya ada syarat dan ketentuannya juga harus mengikuti format format konten dari Telkomnya sendiri gitu. Nah jadi harapan kita tuh sebenarnya pengen ada kerjasama bareng dengan organisasi ataupun ormawa-ormawa yang ada di Telkom University Jakarta gitu. Kita pengen tahu nih update-nya kegiatan kalian ada apa aja sih, prokernya kalian ada apa aja sih gitu. Karena nanti kita bisa saling ngasih feedback gitu loh Kak. Karena kan Collab gitu ya? Collab. iya collab bisa banget collab Bisa gitu. brandingin ormawanya juga ya. Iya benar banget gitu. Jadi lebih dikenal juga gitu. Nah, Kak, dari tadi kita udah nanya-nanya nih banyak nih. Mungkin aku ngasih pertanyaan terakhir kali ya. Menurut kalian buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin daftar mau itu maba atau camaba nanti gimana sih Kak yang perlu disiapin sama mahasiswa-mahasiswa itu buat tertarik buat ikut Tanjidor batch 5 atau kedepannya? Iya. Kalau itu yang perlu disiapin sebenarnya yang pertama itu percaya diri. Iya, kalian pokoknya harus pede aja karena kan nanti kalian pasti bakal disuruh buat video ya. Jadi kalau misalnya di videonya itu kalian masih kayak ragu gitu, malu gitu. Karena nanti kan kalau dari video yang kalian buat aja kalian udah malu-malu, nanti kan kita bakal belajar lagi gitu. Kalau emang gak ada pengalaman itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Karena kita emang bakal belajarnya itu di sini gitu. Kita bakal dikasih tahu tips and tricksnya itu semuanya bakal kita pelajarin. Ada yang namanya upgrading class, ada yang namanya temu buat rapat per bulannya tentang kontennya gimana gitu. Jadi kita bakal belajar sendiri. Jadi yang paling penting yang kalian siapin itu adalah percaya diri. Pede aja dulu. Iya, pede aja dulu. Pede aja dulu. Lulus gak lulus belakangan. Iya, benar. Yang penting pede aja dulu gitu. Pede dulu. Yes. Dari kan gimana? Kalau dari aku mungkin mulai saat ini teman-teman boleh memperbaiki CV, membangun personal branding, latih public speakingnya. Pokoknya kalian harus menjadi diri kalian sendiri dan tampil yang terbaik ya. Wih, keren banget. Tangan dulu. Itu berarti untuk yang mau daftar Tanjidor batch 5 gitu ya. Dicatat tadi poinnya apa aja gitu. Siap-siapin tuh nanti tuh. Bener, siap-siapin. Yang penting yang pertama pede aja Pede dulu. dulu. Oke, wah nggak kerasa nih ya Kak, kita dari tadi udah dari awal, dari penasarannya si Arga dan sampai tahu gitu ya kalau ternyata hasil photoshoot itu ada di Instagram tadi gitu kan. Gitu kita juga udah ulik tuntas tentang brand ambassador Telkom University atau duta kampusnya gitu ya. Semoga buat yang nonton, yang dengerin bisa bermanfaat banget dan semoga bisa kalian terapkan juga. Tertarik untuk join Tanjidornya. Yes, bener banget. Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe YouTube SMP Telkom di bawah ini. Sekian sesi cerita-cerita vlogcast kita pada kali ini. kami pamit undur diri. Dadah!